Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para ikhwah, setelah saya mengupload video kemarin mengenai pelunasan ibadah haji di tahun 2024, ternyata masih banyak juga beberapa pertanyaan dari subscriber, dari netizen yang lain, bahkan di Instagram juga banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah pelunasan ini. Salah satu di antaranya yang mereka tanyakan itu syarat-syaratnya. Kalau kemarin kan udah saya jelasin bahwa pelunasan haji itu untuk haji khusus ya, atau haji ONH plus mulai tanggal 12 sampai tanggal 15. Jadi dari tanggal 12 Desember itu sampai dengan tanggal 15 Desember itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua dimulai dari tanggal 26 berakhir tanggal 29 Desember. Itu udah jelas. Tapi ini yang ditanyakan adalah syarat-syaratnya. Jadi apa saja Pak Ustadz persyaratan pelunasan haji tahun 2024 ini? Baik, insya Allah melalui konten yang singkat ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syaratnya, ya kan? Yang pertama ya sudah barang tentu ya. Sudah barang tentu harus melunasi dengan uang, yang mana untuk haji reguler itu harus melunasi rata-rata ini ya sebesar 56,4 juta. Nah, karena kemarin sudah ditetapkan oleh Kemenak dan Komisi 8 terkait dengan ongkos ibadah haji reguler yang sebelumnya 105 juta, kemudian turun menjadi 93,4 kalau tidak salah ya, 93,4. Jadi setiap para calon jemaah haji reguler itu harus melunasi sebanyak 56,4 juta seperti itu. Itu syarat utamanya, itu sudah jelas ya, harus punya uang. Dan syarat yang kedua adalah BPJS Kesehatan. Jadi kita itu harus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan Bapak Ibu. Itu untuk melunasi ongkos biaya haji di tahun 2024 ini. Artinya apa? Kalau seumpama Bapak Ibu belum punya BPJS Kesehatan, dari sekarang itu udah mulai bikin gitu kan, udah mulai proses pembuatan. Nah, kalau ada di antara para calon jemaah haji yang sebelumnya sudah punya, ya itu enak. Jadi jangan sampai nanti gara-gara tidak punya BPJS Kesehatan kita tidak bisa melunasi biaya haji di tahun 2024 ini. Nah, tapi ini sekali lagi loh ya, tolong diingat, kita itu harus menjadi peserta aktif. Artinya apa? Kalau seumpama, contoh kecil gini, kalau seumpama ada di antara para calon jemaah haji, misalkan yang sudah punya BPJS Kesehatan tapi nggak pernah dibayar gitu kan, jadi harus dilunasi dulu. Artinya jangan sampai ada tunggakan. Kalau ada tunggakan itu harus di-clearkan dulu gitu kan, supaya nanti aktif lagi gitu BPJS Kesehatannya. Nah, ini berlaku bagi para calon jemaah haji khusus ataupun jemaah haji reguler. Ya, jadi sekali lagi tolong, ini BPJS Kesehatan ini menjadi syarat mutlak, menjadi salah satu syarat mutlak untuk melunasi ongkos biaya haji. Nah, bahkan kemarin itu saya dapat kabar dari teman-teman untuk pelunasan haji khusus itu kemarin gara-gara BPJS Kesehatan yang mungkin mereka punya tunggakan banyak gitu kan, harus bayar berjuta-juta gitu kan ya, harus bayar jutaan gitu loh, bukan hanya ratusan tapi jutaan yang mereka bayar. Nah, ini dia. Jadi kalau kita pengen menjadi peserta aktif, segera diselesaikan dulu BPJS Kesehatannya. Nah, itu tadi syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah istitoah kesehatan. Ya, istitoah kesehatan. Nah, seumpama ada di antara para calon jemaah haji yang bertanya-tanya, apa sih Pak Ustadz gitu kan, yang dimaksud istitoah kesehatan gitu kan. Walaupun mungkin sebagian jemaah sudah tahu nih, udah dikasih kabar jauh-jauh hari, 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya,
kemudian dikasih arahan, pemantapan manasik dan lain sebagainya, mungkin udah tahu persis apa istitoah kesehatan. Tapi nggak sedikit juga di antara para calon jemaah haji yang belum paham apa istitoah kesehatan. Istitoah itu adalah kemampuan, kesehatan itu adalah kesehatan fisik. Karena mungkin dipandang oleh Kemenak bahwa banyak di antara jemaah haji itu nyampe di sana kadang banyak yang stroke, kemudian macam-macam penyakit mereka gitu kan. Sehingga Kemenak itu kemarin kan mengeluarkan peraturan syarat istitoah kesehatan ini menjadi salah satu syarat mutlak gitu loh. Yaitu tadi mungkin dipandang oleh Kementerian Agama banyak juga yang sakit-sakitan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, karena ini menurut saya pribadi loh ya Bapak Ibu, kenapa mereka nyampe di sana nggak sakit-sakitan? Karena yang berangkat itu mayoritas itu udah lansia, ya, jarang yang masih muda. Ada sih yang muda, tapi itu beberapa persen aja gitu kan. Yang berangkat itu mayoritas itu lansia, banyak yang udah sepuh-sepuh, yang tua-tua. Alasannya apa? Karena mereka itu setor awal itu masih muda gitu kan, tapi harus nunggu berpuluh-puluh tahun. Katakanlah pada saat menyetor dana haji misalkan usianya atau umurnya masih 40 tahun atau 30 tahun. Kemudian harus nunggu 20 tahun. Coba bayangkan, ya kan? Berarti usianya setelah berangkat 60 tahun lebih. Gimana fisik kita nggak ngedrop, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini memang dilema ya. Kita kadang mau mendaftar umroh mau mendaftar ibadah haji, mau mendaftar ibadah haji misalnya pas waktu sehat-sehatnya usianya misalnya 30 tahun, 35 tahun, itu nggak bisa langsung berangkat. Itu kalau haji reguler. Beda lagi dengan haji furadah ya. Haji furadah atau haji khusus seperti itu. Ya otomatis kalau kita udah giliran berangkat usianya udah sepuh, udah tua. Sehingga nyampe di sana itu nggak sedikit juga banyak jemaah yang sakit-sakitan, ngedrop dan lain sebagainya. Apalagi perubahan cuaca. Biasanya kalau di Indonesia itu cuacanya standar gitu kan. Di musim panas mungkin berkisaran 29 derajat Celcius, 30 gitu kan. Nyampe di sana bisa lebih. Kadang kalau kita lihat kemarin itu cuaca di musim haji kemarin itu sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius, Masya Allah. Dari saking panasnya, kan? Nah, itu menyebabkan mereka itu nyampe di sana kadang sakit, ngedrop dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi istitoah kesehatan ini kabarnya kemarin itu tidak berlaku bagi para calon jemaah haji khusus atau UNH+. Ya, UNH+ itu kan katanya sih, kata teman-teman yang ada di travel itu tidak menjadi syarat mutlak. Itu dikhususkan bagi para calon jemaah haji reguler. Tapi nanti mesti tuh ada pengecekan kesehatan ya. Ada 2 tahap biasanya seperti itu ya. Biasanya sebelum pelunasan itu ada untuk pengecekan kesehatan, itu memang ada baik jemaah haji reguler ataupun jemaah haji khusus. Yang kedua biasanya medical check up. Ini memang diharuskan bagi para calon jemaah haji, baik jemaah haji khusus ataupun jemaah haji reguler seperti itu. Nah, saya sendiri kurang begitu paham kenapa istitoah kesehatan ini untuk pelunasannya itu nggak menjadi salah satu syarat mutlak. Ya, alasannya saya kurang begitu paham kenapa kok cuman haji reguler saja, haji khusus kok tidak gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya pribadi Bapak Ibu. Ya, wallahu alam. Namun yang jelas tetap ada pengecekan kesehatan, kemudian medical check up. Itu mesti ada nanti. Jadi jelas sudah jawaban dari saya mengenai pertanyaan yang tadi, apa saja persyaratan untuk melunasi ongkos biaya haji di tahun 2024 ini. Yang pertama ya tentu sudah barang tentu itu adalah uang. Jadi jemaah haji reguler sekali lagi harus menyiapkan uang, pelunasannya itu 56,4 juta ya. Kalau tidak salah, karena yang kemarin sudah ditetapkan oleh Kemenak dan Komisi 8 itu 93 juta, ongkos haji reguler itu 93,4 juta, yang sebelumnya 105 juta. Nah, jadi ini harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua harus BPJS Kesehatan. Ini harus diaktifkan lagi. Seumpama ada yang belum aktif,
harus diaktifkan lagi. Seumpama ada yang nunggak, bagi para calon jemaah haji reguler ini harus segera diselesaikan dari sekarang, karena ini sudah sudah hampir memasuki bulan Ramadan, ya kan? Ini kan Desember kan, Januari, Februari ini nanti mungkin udah harus clear semua seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tadi istita'ah kesehatan. Namun apapun persyaratannya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para calon jemaah haji ini, doa dari saya pribadi semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu paling tidak bisa melakukan rutinitas ibadah selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah, ya kan, bisa mengumpulkan amal ibadah selama di Masjid Nabawi, ya kan, selama 9 hari seperti yang sering saya sampaikan. Barang siapa yang tidak sholatnya tidak terputus-putus sampai 40 hari, itu akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, kemudian diselamatkan dari segala siksa, dan yang ketiga akan diselamatkan dari sifat munafik. Ya, ini yang menjadi target utama. Kalau kita tidak sehat kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Paham ya? Kalau kita nggak sehat, loyo, stroke, aduh, naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai gitu kan. Karena tidak sedikit jemaah haji ini kalau udah nyampe di sana, ya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak perubahan fisik. Satu, mungkin karena dari segi cuaca yang tidak bersahabat ibaratnya, kemudian dari pemondokannya yang mungkin lumayan, ya kan, lumayan jauh seperti itu, beda dengan jemaah umroh. Kalau jemaah umroh kan hampir mayoritas hotelnya dekat gitu kan. Jadi kalau jemaah haji itu kan pemondokannya Masya Allah agak sedikit jauh gitu kan, belum lagi udah usianya agak sepuh. Jadi ini juga butuh kesehatan fisik gitu loh. Makanya itu menjadi alasan juga kalau kita nanti bisa berubah fisik kita yang tadinya sehat, bisa berubah sakit, loyo, lemes, dan lain sebagainya gitu loh. Apalagi kadang kurang istirahat, ya kan, karena kebanyakan di antara para calon jemaah haji ini gitu kan, mereka itu kan pengen ngejar target, dan lagian di sana itu untuk jemaah haji reguler itu nggak sebentar loh, sekitar 40 hari ya, 39 hari apa 40 hari seperti itu. Jadi mereka harus kurang tidur, ya kan, kemudian makannya yang mungkin menurut saya pribadi nggak selera, ya cuman dicocok-cocokin seperti itu. Ini juga menjadi salah satu penyebab gitu kan, kadang badan kita itu kurang begitu fit seperti itu. Jadi itu sekali lagi, mudah-mudahan apapun persyaratannya semoga diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ketika pulang Bapak Ibu membawa predikat haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jadi jelas sudah Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang tadi, apa saja syarat-syaratnya, yaitu tadi ya, tolong diperhatikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal 'afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.